Berikutnya, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas bepergian ke luar negeri di tengah pengusutan kasus korupsi kuota haji tahun 2024. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dicegah bepergian ke luar negeri sejak 11 Agustus hingga 6 bulan ke depan. Tak hanya Yakut, KPK juga mencegah staf sus Yakut dan juga seorang pihak swasta pemilik tur haji dan umroh. KPK telah menaikkan status kasus korupsi kuota haji ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Yang pertama, Saudara YCQ ya, Menteri Agama periode 2020-2024, kemudian Saudara IAA yang merupakan staf sus Menteri Agama pada periode tersebut, dan juga Saudara FAM yang merupakan pihak swasta selaku pemilik tur haji dan umroh gitu ya. Pencegahan ke luar negeri kepada para yang bersangkutan tentu dibutuhkan penyidik agar yang bersangkutan tetap berada di Indonesia supaya dapat mengikuti proses penyidikan ini. KPK melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atas kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Menanggapi hal tersebut, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto mengaku belum menerima laporan dari KPK soal pencegahan ke luar negeri pada mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Agus bilang biasanya KPK akan bersurat ke Kementerian IMIPAS untuk meminta pencegahan orang yang berhadapan dengan hukum. Saya belum mendapat laporan. Sejauh ini belum ada pengajuan untuk permintaan pencegahan kepada yang bersangkutan. Nanti kalau ada informasi, nanti akan. Tapi mekanismenya seperti apa, Pak? Ya, mereka akan meminta kepada kita untuk melakukan pencegahan kepada seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengungkapkan baru mengetahui dari media massa perihal pencegahan dirinya di kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji 2024. Dalam keterangan tertulisnya, juru bicara Yakut Khalil Qomas mengaku akan bertanggung jawab mematuhi proses penegakan hukum yang berjalan di KPK. Melalui juru bicaranya secara tertulis, Saudara, Yakut menegaskan bahwa keberadaan di Indonesia akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan demi terungkapnya kebenaran secara transparan dan adil. Yakut juga berharap seluruh pihak dapat menunggu penyidikan tanpa prasangka sambil memberikan ruang penegakan hukum bekerja secara profesional. KPK telah mengungkap dugaan korupsi kuota haji diduga merugikan negara lebih dari 1 triliun rupiah. Penyidik mendalami pemberian perintah dan aliran uang ke sejumlah pihak. Ini baru saja naik ke penyidikan dengan sprindik umum, artinya memang masih dibutuhkan langkah-langkah penyidikan untuk nanti kemudian KPK menetapkan para pihak sebagai tersangkanya. Di mana dalam perkara ini hitungan awal dugaan kerugian negaranya lebih dari 1 triliun. Di sini penyidik akan mendalami terkait dengan perintah-perintah penentuan kuota tersebut dan juga aliran uang tentunya. Ya, karena kan yang dikelola oleh para agen ini, ya kemudian kita akan lihat apakah ada aliran uang ke pihak-pihak tertentu. Membahas soal pencegahan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas oleh KPK di kasus dugaan korupsi kuota haji 2024, kita sudah bersama dengan mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang. Selamat malam, Pak Saud. Selamat malam, Mas. Baik, Pak Saud, ini kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2024 naik penyidikan. Kita punya catatan kelam di penyelenggaraan haji, Pak Saud. Mengapa ini bisa kembali terulang menurut Anda? Ya, memang kalau lihat dari bagaimana undang-undang kita juga sudah 3 kali dirubah ya tentang tata kelola ini, menunjukkan memang sejak tahun 2000 sampai kemudian terakhir sejumlah riset yang dilakukan KPK mulai dari tahun 2000, terus kemudian undang-undangnya berubah, dilakukan riset juga, kemudian saya waktu di dalam juga dilakukan riset lagi, terus sudah itu juga dilakukan juga sejumlah riset, itu kan banyak sekali titik-titik lemah yang memungkinkan adanya perilaku transaksional
dan tata kelola dalam pengertian efisiensi, efektivitas, konflik of interest dan lain-lain itu muncul ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana dua case yang menteri sebelumnya juga itu kan terkait dengan tata kelola dalam kaitan juga apakah itu dana yang dikumpulkan untuk kemudian pemberangkatan ataupun katakanlah persiapan-persiapan mulai dari tanah air sampai kemudian di tanah suci. Jadi kalau kita lihat case yang di kali ini, kita lihat langsung saja ke Undang-Undang 8 2019, itu kan pasal 64 itu jelas menegaskan tugas seorang menteri itu apa gitu. Nah, dugaan saya memang terkait dengan yang disebut sebagai kuota yang seharusnya 69, 68, 62 dan 8% itu kemudian diubah menjadi 50 kuota itu menunjukkan itu tidak sesuai dengan pasal 64 Undang-Undang 8 2019. Jadi yang bertanggung jawab sebenarnya ya tentu di dalam pasal 64 itu yaitu menteri. Gitu Mas Bray. Seperti tadi salah satu yang Anda sebutkan itu termasuk modusnya juga, sebenarnya ada dana operasional menteri juga yang dimodus ini. Beberapa celah banyak yang rentan di praktik korupsi di sana. Ini memang susah ditutup celah-celah itu. Iya, memang dari awal itu sejumlah rekomendasi awalnya itu kan ada 48 poin ya. Kalau mulai dari tahun 2005, terus kemudian beberapa poin juga tahun 2019, 2020 juga ada dalam kaitan pengelolaan dana juga itu banyak titik-titik yang sebenarnya kalau kita bicara auditnya, baik itu audit kinerja dan audit katakan keuangannya, memang sudah nampak titik-titik kelemahan itu yang kemudian KPK melakukan sejumlah rekomendasi, tapi rekomendasi itu tidak mulus seperti yang kita inginkan. Sehingga kemudian pertanyaannya adalah kalau kita lihat juga bagaimana 3 kali perubahan undang-undang itu kan arahnya kan sebenarnya itu ke tata kelola semuanya. Jadi rekomendasi, pengawasan, audit itu yang tidak perform sehingga kemudian orang bertanya apakah perlu lagi badan baru dan lain-lain. Itu semua kan arahnya sebenarnya bagaimana pertanggungjawaban dana dan memberangkatkan orang mulai dari rumahnya sampai kembali lagi ke rumah. Itu yang menurut kita banyak titik-titik yang ditemukan sehingga kemudian sejumlah rekomendasi yang dilakukan KPK itu mulai dari tahun 2000 mulai KPK berdiri sampai kemudian saya selesai dari KPK juga sejumlah rekomendasi masih dijalankan yang intinya adalah sebenarnya bukan tidak ada audit ya, audit itu jalan tetapi memang perilaku transaksional untuk menjaga orang-orang baik ini kita nggak bisa juga selamanya di sana gitu. Jadi kemudian kalau ada perilaku transaksional katakanlah dikaitkan dengan pasal tadi itu yang dikaitkan mengenai kuota, pasal 64 itu udah itu ya kalau udah peristiwa pidana ya KPK udah harus tinggal menunggu penindakan gitu. Karena tata kelolanya di depan cukup banyak itu tata kelolanya. Pak Saud, kalau pindah pengelolaan dari Kemenak ke BPIH ini jadi ada jaminan nggak sih? Pengawasan bisa lebih transparansi juga pengelolaan dananya. Yang jadi masalah kan main course-nya tetap sama. Main course-nya itu adalah terkait dengan kuota, terkait juga dengan mulai dari detail-detail katakanlah catering, transportasi, terus kemudian menjaga kuota itu untuk kemudian tetap pada seperti mana di dalam undang-undang. Nah itu kan menjadi sulit kalaupun ada badan-badan baru, kalau perilaku transaksionalnya akan jalan ya tinggal menunggu penindakan gitu. Apalagi kalau umpamanya nanti ada selain kerugian negara ada kickback ya. Kita belum tahu apakah nanti selain kerugian negara karena dikaitkan dengan kuota yang kemarin disebut-sebut angka 1 triliun itu saya nggak ngerti hitungan kerugian negaranya seperti apa, tapi itu bisa dibayangkan kerugian itu adalah ketika kuota itu diubah kemudian itu tidak menjadi pemasukan negara. Jadi artinya gini, konflik of interest-nya yang tinggi di dalam pengelolaan haji ini itu yang mungkin agak sulit kalau tidak kita masuk bukan tidak ada SOP, ada kemudian ketentuan bahwa menu itu harus sekian kalori, tapi itu juga kan dibantah juga kan, artinya dilanggar juga. Jadi standar-standar yang sudah dibuat itu pun ada dilakukan katakanlah adjustment atau pelanggaran-pelanggaran sehingga kemudian terjadilah peristiwa. Jadi ini kan mitigasinya bagaimana sih Pak Saud?
agar tidak mengadakan penindakan melulu, mitigasinya bagaimana? Mungkin tidak ditutup sampai tidak terjadi. Kalau kita lihat dari rekomendasi sejak ketemu angka 48, terus angka 37 rekomendasi sampai itu kan semua angka-angka itu dalam rangka menutup celah-celah itu. Tetapi kemudian kan bagaimana itu dilaksanakan itu menjadi persoalannya. Nah, kalau kemudian DPR sudah melakukan pengawasan, kemudian ada badan baru juga yang dipisahkan untuk kemudian supaya pelaksana dan pemerintah juga dipisah untuk saling check and balance satu sama lain. Tetapi kalau kemudian transaksionalnya masih muncul, auditnya bukan tidak ada audit. Dari audit itu kan kelihatan kinerjanya. Dari awal kan itu audit BPK itu sampai hari ini juga audit BPK-nya jalan. Tapi kan itu tidak bisa dijalankan kalau kita katakan tata kelola. Rekomendasinya kan cukup banyak. Pakai konsultan juga. Sehingga kalau kita katakan bahwa transaksionalnya masih ada, korupsi masih ada, ya tinggal penindakan. Nah, bagaimana supaya ini mencegah, karena ini peristiwa harus setiap tahun berlangsung. Saya pikir kita memang harus mulai masuk ke detail-detail lain lagi, sampai kemarin ada beberapa teman-teman civil society kan sampai ngitung jumlah kalori, ya kan. Jadi memang jangan dilihat hanya dari sisi kuota saja, tapi kali ini kan fokusnya di kuota, tapi detail-detail lain itu banyak loh yang harus 48 poin itu yang menurut saya masih harus diperbaiki. Ya, itu tanggung jawab kita semua tentunya. Oke, baik. Terima kasih untuk insight-nya Pak Saud Sitomorang, mantan pimpinan KPK di program Kompas Malam hari ini.